Orang tahanan ini mau kabur. Dair dalam mulut. Keluar sebuah tali. Semakin ditarik semakin panjang. Langsung dari perut. Keluar sebuah barang. Di dalamnya ada bensin tabung kecil dan korek api. Di waktu bersamaan, kedua tahanan dikurung terpisah. Dari dalam tangan keluar sebuah jarum. Mereka menggunakannya untuk melepas borgol. Tahanan satunya memberi isyarat ke yang satunya. Ia menangkap pesan, memeras bensin ke tubuh tahanan sebelah. Nyalakan api dan terbakar. Tolong, pemadam api datang. A. Ambil alat pemadam kebakaran. Buka pintu, agar api tidak menyebar. Tahanan dilepas. Ia membuat kekacauan. Saat kacau, ia mengambil kunci dari polisi, menarik tombol, membuka pintu, lalu di sisi lain, ia datang ke kokpit, mengambil tangan kopilot, membalik arah, dan menembaknya. Selanjutnya pilot memerintah untuk memberikan pesan. Semuanya aman, dan terbang. Selama tangan Laoma ada pistol. Karena itu, ia bisa mengendalikan semua situasi. Selamat datang di penjara. Semuanya digunakan untuk memindahkan tahanan, penjaga udara, menahan seluruh Amerika, penjahat terburuk, yang dipimpin oleh Laoma, IQ-nya tinggi, kepribadian antisosial, penculikan, perampokan senjata, pembunuhan. Semua bisa dilakukan. Baru umur 39. 25 tahun di penjara. Membunuh 11 tahanan satu sel. Melewati penjara 2 kali. Menyebabkan 3 kali kerusuhan. Tapi sekelompok preman menyembunyikan sesuatu. Pria yang sial ini awalnya merasa puas mendapat kesempatan untuk bebas. Tapi malah seperti ini. Masalah ini, ia sama sekali tidak ada hukuman. Naik pesawat ini hanya karena sejalan. Ia pulang 8 tahun yang lalu dengan istrinya yang sedang hamil. Dilecehkan oleh 3 orang pria. Ia tidak ingin buat masalah. Dipukul duluan. Ia baru membalasnya. Penjahat tidak bernafas. Ia telah membunuhnya. Dihukum 7-10 tahun penjara. Jangka waktu tertentu. Ia hanya bisa pasrah, olahraga dan belajar di sel tahanan. Memuaskan diri, menggu untuk kembali bersama istrinya. Saat itu anaknya umur 8 tahun. Ia dapat pembebasan bersyarat, naik pesawat khusus. Awalnya dalam perjalanan, bisa merasakan kebebasan, tapi tidak tahu, ternyata tahanan lain, membajak pesawat, ingin melarikan diri. Ia tidak bisa berkata-kata, tapi sebenarnya, ia juga bukan, tidak ada kesempatan untuk kabur. Ia membuat rencana, saat pesawat parkir untuk transit. Di situ ia bertukar dengan tahanan lainnya. Cameron salah satu tahanan yang turun dari pesawat. Di dalam pesawat, ada anak dari Dek Xiao. Laoma dan Dek Xiao kerjasama, menjemput anaknya, antar sampai ke tempat tujuan. Di sana akan ada pesawat yang menjemputnya. Dan juga akan diberikan banyak uang. Bahagia sekarang. Tapi sesaat sebelum mendarat, Cameron meminta untuk tetap di sana. Karena di pesawat ada 1 orang. Teman tahanan selnya. Ia mengulangi lagi, membawa temannya pergi. Saat pesawat mendarat, sekelompok polisi menunggu. Ia mengganti pakaian, menjadi penjaga penjara, menutup mulut dan kepala, seakan tahanan. Secara tidak sadar, mereka ditukar, dikawal ke pesawat. Tidak ada yang tahu. Saat menukar, ada monster, namanya, bisa membuat penjahat kejam ketakutan. Ini permainan apa? Ini adalah tahanan yang menakuti para penjaga penjara. Menguncinya, harus dikurung terpisah, dan memasang penutup mulut. Badan diikat. Ia adalah iblis pembunuh. Orang beri julukan, Butcher. Jangan melihat tubuhnya yang kecil. 37 hidup di bawah tangannya. Metode pembunuhannya, dari keluarga Manson yang terkenal jahat, menjadi kekerasan. Setelah naik pesawat, ia dilepas. Penjaga penjara dengan hati-hati, melepas ikatan mulut. Matanya mulai terlihat. Tahanan berpura-pura menjadi penjaga. Ternyata, di dalam pesawat ini, dari awal, sudah dikendalikan oleh tahanan. Bebas. Sudah bebas. Polisi di bandara baru tahu
Tahanan yang turun dari pesawat. Semuanya penjaga penjara. Polisi buru-buru mengejar. Tapi tidak keburu. Dengan cepat polisi menemukan GPS pesawat. Kirim helikopter militer. Berniat untuk menembak jauh. Tapi penjaga penjara pintar. Dari awal bertukar dengan tahanan. Melepaskan GPS. Mengganti dengan barang lain. Peluang tidak banyak. Tahanan yang baik. Mencoba menggunakan pesawat. Alat perekam. Untuk memberikan pesan ke polisi. Tapi gagal. Ia hanya bisa berada di dalam pesawat. Berpura-pura menjadi tahanan. Menanyakan rencana mereka. Mencari kesempatan. Saat pesawat. Rodanya tertahan. Kecepatan tidak bisa ditingkatkan. Cameron disuruh turun. Melihat kondisi. Di sini, mereka menemukan tubuh. Ternyata ia orang yang tidak sempat naik, memeluk roda yang mau ditutup, dan terjepit mati. Cameron sadar ini kesempatan. Saat penjaga tidak sadar, ia menulis nama penjaga, dan arah tujuan pesawat, ke tubuh pria mati itu. Kemudian dilempar keluar. Setelah dapat informasi, tahu keberadaan tubuh itu, ikut arah helikopter. Benar-benar berlawanan, ia beritahu pihak lain untuk putar arah. Mengarah ke Lerner. Tapi pilot sombong, keras kepala, hanya percaya dengan mesin. Sinyal yang ditampilkan, mematikan telepon. Saat mendapat keinginannya, kejar dengan mesin. Menyadari bahwa ia ditipu. Membawanya jalan-jalan. Sial. Tidak dapat dukungan dari polis. Detektif hanya bisa menyetir ke arah bandara, tapi mobilnya rusak. Tunggu lama baru bisa lagi. Ia balik arah lihat, ada mobil baru polisi. Untungnya ada di sebelahnya, dan menyetirnya. Pesawat hampir sampai, tapi tidak melihat siapapun di menara. Tidak ada perintah darat, hampir tertabrak. Saat mendarat menabrak, dan masuk ke dalam tanah. Baru berhenti, saat Laoma keluar dari pesawat. Sama sekali tidak ada orang. Anak Dek Xiao bilang sebentar lagi sampai. Tapi Laoma tidak tenang. Ia perintah semua orang mengeluarkan pesawat dari tanah. Kedua tangannya bersiap. Tahanan teman satu sel, ada penyakit diabetes. Tapi obat jarum suntik, pecah ke lantai. Ia tidak bisa bertahan. Hidupnya tinggal setengah. Demi menyelamatkannya, Cameron lari ke pesawat. Mencari jarum suntik. Saat dia mencari, tiba-tiba diserang dari belakang. Ternyata sekelompok ini menyergap narkoba di sini. Pesawat juga disembunyikan di sini. Ia hanya ingin putranya kembali. Ia bahkan tidak berencana untuk membuat kesepakatan. Saat krisis, detektif itu muncul bawa pistol. Cameron mendapat kesempatan untuk menghajar mereka. Semuanya jatuh dihajar. Detektif sadar keanehan dan memperingatinya. Mereka akan segera datang. Tapi Cameron tidak sabar. Ia ingin menyelamatkan nyawa temannya. Saat mereka berdua berbicara, tidak sadar, ada satu orang bersembunyi di dalam pesawat. Waktu bersamaan, Laoma dan tangan kanannya. Dari jauh ada pesawat. Polisi sudah datang. Lihat situasi. Masih ada beberapa menit. Bisa sampai ke bandara. Narapidana dengan sekuat tenaga menarik. Jika pesawat tidak keluar, mereka akan berakhir. Salah satu narapidana berhenti dan berlari ke persediaan bandara. Ternyata ada orang di sana. Ia ingin kabur sendiri, tapi detektif sadar. Demi menghentikan pesawat, ia ke derek mobil, menarik pegangan. Tiang mobil derek menghancurkan pesawat. Pesawatnya berhenti, menabrak pom bensin. Semua bensin keluar. Laoma datang. Tahu ia ditipu. Ia memohon belas kasihan. Tapi Laoma tidak peduli. Mengambil batang rokok. Dan melemparnya. Polisi sampai di depan mata. Ia tidak panik. Menggunakan botol kaleng. Memerintahkan orang untuk letakkan tangki bensin. Semua tabung gas dibuka. Narapidana lainnya menyiapkan senjata. Mengumpat di sisi parkiran. Saat polisi masuk, satu tembakan kena dua orang. Menembak langsung. Sekarang,
Ledakan mengganggu formasi polisi. Keduanya saling tembak. Senjata dan peluru di mana-mana. Cameron menyetir mobil polisi yang terbakar. Di seberang perang, berhasil balik ke pesawat. Untuk menggagalkan Laoma terbang, ia mengikatnya dengan tali. Tanpa disadari ada banyak tembakan di luar. Seorang tahanan yang ada di pesawat merencanakan kejahatan ke penjaga wanita. Cameron melihatnya. Jangan perlakukan wanita seperti ini. Cameron menemukan jarum di kotak darurat dan menyuntik ke tubuh temannya. Berhasil menyelamatkannya. Saat ini para tahanan naik pesawat. Siap terbang. Ia sadar pesawat terikat. Terus menembak tiang. Sampai hancur. Berhasil terbang. Dan Cameron juga kehilangan kesempatan untuk kabur. Di atas pesawat, Laoma sadar. Pasti ada mata-mata, makanya bisa dikejar polisi. Ia mengarahkan pistol ke penjaga penjara wanita. Memaksa mata-mata muncul, demi menyelamatkan Cameron. Bilang itu ulahnya. Laoma langsung menembaknya. Yang Laoma curigai adalah Cameron. Dan berteriak keras menuduh wanita penjaga yang memberikan polisi surat. Dan mengambil boneka kelinci yang akan diberikan ke putrinya. Sangat gila. Di saat itu polisi berhasil mengejar. Keduanya saling menembak di udara. Cameron melihat temannya yang terbaring lemah. Mata penuh pengampunan. Bangun dan mulai melawan. Peluru pun tidak bisa menghentikannya. Berjalan membunuh mereka. Mengontrol pesawat. Tapi bahan bakar pesawat habis. Hanya bisa mendarat di Las Vegas. Pesawat mendarat di jalan. Menabrak bar dan tempat area judi. Masuk ke area judi. Polisi mengepung pesawat. Menangkan tahanan yang keluar. Teman Cameron dibawa ke rumah sakit. Di saat itu, Cameron sadar Laoma dan tangan kanannya. Pergi pakai mobil pemadam kebakaran. Ingin melarikan diri. Ia dan detektif mengendarai motor mengejar mereka. Cameron loncat ke atas. Motornya menabrak mati tangan kanan Laoma. Laoma yang berdiri di atas berakhir lebih buruk. Tangannya diikat olehnya. Dinaikkan ke atas. Dan menabrak tembok gedung. Dan tertindih bangunan. Jatuh ke dalam lubang dan tertindih. Alami kehidupan 9 kematian. Cameron selamat. Dan bertemu dengan putri yang belum pernah ditemuinya. Sekeluarga berpelukan. Film kriminal ini berjudul Con Air. Pasti semua orang sudah menonton. Dirilis di Amerika pada tahun 1997. Dan mengalahkan banyak film blockbuster lainnya. Adegannya cukup panas. Setiap karakter punya kepribadian berbeda. Juga banyak menambahkan ironi ke sistem. Dan diskusi tentang psikologi. Dibintangi oleh Nicolas Cage. Bukankah raja film buruk saat itu? Tubuh berotot. Dan tampan. Setelah menonton film ini, tidak bisa menahan nafas. Ini adalah blockbuster nyata. Ini adalah para penggemar Nicolas Cage. Baik. Cerita hari ini sampai di sini. Saya Sianyu. Kalau kamu ingin mendengar cerita lain, ingin lihat film lain, bisa kasih tahu saya. Saya kasih tahu kamu. Sampai bertemu di film lainnya. Biopie Gelombang.